Ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Saya setengah hati di sini, setengah bisa bernafas di sini bersama keluarga, dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap. Ini suami istri yang tadi sudah ditahan. Sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena itu sakit hati ya Mbak ya. Sakit hati sekali. Kenapa saya emosi sekali? Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya, apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang. Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Apa? Tidak merasa lelah? Ya pasti enggak lah, karena memang tidak, dan kami juga punya satpam atau security di rumah yang bisa membuktikan bahwa dia tuh kegeeran aja. Karena sebenarnya saya dia tuh masih saya kasih kesempatan untuk tinggal di kosan ibu saya tanpa bayaran apapun. Dari awal kami masih ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, itu pun tidak diterima. Yang 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang diperiksa. Yang pertama adalah saudara FM alias K. Yang kedua saudara ES. Yang ketiga saudari R. Saudari R Pak ini dia. Saudari SR. Apa? Saudari R. Yang keempat adalah saudara SN. Jadi kalau ada bilang R siapa? Saudari ini. Ya. Pada intinya, Rapli tidak tahu menahu dalam permasalahan dengan OI. Jadi semua rekening, tabungan, ATM dan lain-lain itu dipegang oleh OI, dan Rapli tidak tahu menahu soal itu. Itu ya tadi yang terjadi. Jadi Rapli tidak tahu masalah ini. Rapli sedang pendidikan kan waktu itu. Ini begitu melindungi suaminya gitu. Jadi melindungi suaminya sehingga peran suaminya seolah-olah dianggap tidak tahu sama sekali, padahal suaminya ini memiliki rekening gitu. Mereka sama-sama menikmati. Saya tanya, ternyata sifat hidup boros berpoya-poya itu dilakukan pada masa OI melakukan hal-hal itu gitu. Termasuk membeli kendaraan mewah, kemudian makan-makan, terus pesta kemana-mana, bahkan semua menurut pengakuan Kiki mereka hidup royal dengan teman-teman suami, jadi tidak mungkin suaminya tidak tahu. Kemudian ada juga kemungkinan petunjuk-petunjuk yang menyatakan adanya kalau memang benar ada uang yang dikirim ke keluarga suami, kemudian kepada keluarga suaminya, kemudian OI diam-diam, mungkin uangnya tidak ditransfer tapi transfer langsung, kan bisa dicek nanti rekening bapaknya, rekening ibunya, atau rekening
apa saja yang ada kaitan dengan situ gitu. Dan kalau saya lihat kalau mereka menggunakan uang itu untuk misalnya pesta pernikahan dan lain sebagainya, berarti kan sama-sama menikmati. Suaminya kan harusnya menyadari bahwa dia nggak punya uang untuk melakukan pesta, berarti uang dari OI, uangnya dari rekening yang diambil kan. Berarti sebenarnya yang punya peran menurut pengakuan ponakannya Kiki adalah suaminya. Jadi suaminya harus bertanggung jawab juga, jangan dia membela suaminya tiba-tiba ponakannya kena atau gurunya enggak kena, kan itu kan jadi kasihan orang dilibatkan di situ. Sekarang mulai dari Juli itu dia udah nggak bisa dihubungi. Dari Juli pertengahan itu sudah tidak bisa ditelepon, tidak bisa dicat, nggak dibaca maksudnya. Tapi checklist 2 tapi tidak dibaca gitu. Ya harapan saya tentunya ya tolong kepada OI dan keluarga selesaikan ini dengan cara baik-baik, dengan cara kekeluargaan. Karena ibu pun tidak ada sedikit pun mau ribut-ribut, tidak ada. Kita membuka lebar untuk mediasi kekeluargaan, intinya kembalikan uang orang yang memang sudah ada di OLIP. Terbuka juga buat berdamai ya Bu? Saya buka selebar-lebarnya ya untuk mediasi dan berdamai, untuk asalkan dia mau bertanggung jawab. Itu kan berawal dari soal hilangnya akunnya Yusuf kan, Instagramnya. Terus itu yang diketahui oleh yang ngurus Yusuf, babysitternya ya kan, yang di rumah Larissa. Mungkin ketika Larissa tahu jadi nggak terima itu kan, kok akun anaknya nggak ada. Sedangkan akun itu kan sangat dibutuhkan oleh Larissa ketika dia memberikan foto masa kecilnya ke anaknya gitu. Karena Larissa suka ngasih unjuk, inilah masa kecilnya Larissa, masa kecilnya Yusuf gitu kan. Jadi mungkin tim Rumah Cici meminta baik-baik untuk dibalikin akunnya. Maksudnya memang itu akun itu kan dipegang sama bapaknya ya kan, ya yang buat bapaknya, terus diaktif katanya, ditegur baik-baik, mungkin nggak digubris, makanya mereka langsung post di story gitu kan, kronologinya seperti itu. Jadi terus berlanjut ke penyerangan secara personal gitu kan, karena dari situ kan panjang SMS itu kan. Terus ya padahal kan di situ kan bahwasannya Larissa mengungkapkan bela sungkawa terhadap keluarganya pihak sana gitu kan, terus juga memberikan kado. Terus muncullah memang soal larangan untuk ketemu anaknya bapaknya kan, si Alvinnya. Ya mungkin itu ada gitu kan yang membuat pihak sana nggak terima mungkin gitu kan. Terus itu pun posisi kita lagi kondangan, saya masih lagi kondangan, akhirnya moodnya hilang dia kan, sampai kemarin kan media juga ngejar dia untuk wawancara, nggak jadi tuh ya kan. Ya udah kesel atau moodnya nggak asik gitu kan. Terus saya sempat bilang ya udah biarin aja, demin aja gitu kan, jangan mempertahankan. Ada alasan tersendiri mungkin Larissa untuk bisa untuk memposting SMS itu ke sosial medianya, mungkin biar apa ya bahasanya, biar nggak begitu lagi kan gitu kan. Dan jadi saya bilang, saya sempat kayak jangan nanti rame lagi gitu ya. Saya juga nggak ada hak untuk melarang, dan memang saya juga berkata manajer dia untuk melindungi dia, menjaga dia gitu kan. Dan hubungan saya juga sama Alvin juga baik gitu. Tapi akhirnya rame banget gitu kan, sampai hot trending yang di berita. Dan malam itu juga saya langsung nelpon Alvin sebagai perantara gitu, maksudnya menanyakan duduk permasalahannya gitu. Dan dia juga sudah memintakan permohonan maaf secara langsung ke Larissa, tapi Larissa pengennya ini yang minta maaf langsung ke Larissa.
sampai detik saya nggak tahu apakah sudah atau belum gitu kan. Permohonan maaf langsung dari si Henny-nya gitu kan. Dan kalau lihat dari postingan sih udah dihapus ya, udah dihapus, mungkin udah kali gitu kan. Nah nggak tahu apakah ini jadi panjang atau tidak, karena ya orang bisa ngeliat dari sosial media gitu kan. Kan ini jadi pro kontra nih soalnya gitu kan, ramai ada yang nyerang lagi dari Risa, bilang ngapain sih bawa sosial media gitu kan. Ya mungkin kan ada sebab dong gitu kan, dan dia merasa bahwasannya orang-orang yang tidak suka itu merasa tidak baik lah, harus diumbar itu kan. Tapi kan kalau saya itu kan bukan aib pernyataan itu kan, akhirnya kan jadi bisa jadi perdata ya gitu kan. Dan kalau saya tahu ada yang lain gitu. Tapi ya itu alhamdulillahnya Alvin juga ada minta maaf malam itu juga gitu kan. SMS itu sore, jadi ya itu saya lagi kondangan. Iya, saya lagi kondangan sama dia gitu kan. SMS juga nggak langsung ke Larissa, SMS itu langsung ke babysitternya yang ngurus isu gitu kan. Mungkin bingung mau balas apa, jadi kan kalau misalnya ke Larissanya tuh. Jadi kan orang pendapatkan pada itu SMS langsung ke Larissa, padahal nggak. Tapi Henny memang punya nomor temannya Larissa. Itu SMS ke Larissa atau ke pengasuh? Ke pengasuhnya dulu itu kan, karena kan Larissa menutup komunikasi sama Alvin karena dengan alasan bahwasannya memang menjaga perasaan pasangannya. Itu juga pernah diutarakan dari Larissa ketika acara di Cibubur ya oleh saya. Itu udah pernah langsung sama Larissa dikonfirmasi gitu kan. Jadi sekarang cemburunya dari mana kan nggak ada gitu. Karena sudah menutup komunikasi semua yang berhubungan dengan Yusuf, bapaknya pun ke pengasuh itu, makanya keluar kata-kata itu ya. Tapi Bang, mungkin pemicunya apa sih awalnya itu dari awal Ada hilangnya akun itu tim rumah Cici tidak terima, akhirnya meminta iya, yap betul. Kembalikan artinya yang Dimunculin lagi gitu kan. Ternyata dideaktif sama bapaknya. sama Alvin. Iya, deaktif gitu kan. Karena ya nggak terima mungkin mereka. Ya kabar tuh mah dari wartawan tadi yang ngomong kan. Ya, tapi itu kan belum fix lah sifatnya ya. Mudah-mudahan itu tuh hanya pikiran sesaat. Gitu ya. Kenapa? Sebelum saya mengajukan perwaliannya itu ke kejaksaan, ke pengadilan, itu semuanya sudah kesepakatan dengan Pak Panes, dia setujui. Itu saya ngomong bukan sekali dua kali, bahkan sampai di pengadilan pun saya berbicara kepada dia setuju, tidak ada masalah. Cuman dia hanya bilang kita ngasuh aja, kita berdua, ya oke, tidak ada masalah. Jadi saya pergi sampai ke pengadilan itu perlu surat itu kan untuk mengurus administrasi lain. Kalau tidak ada jelas bahwa umpamanya saya punya kekuasaan, ya saya nggak bisa ngurus uang-uangnya kalau seandainya ada. Tapi kan belum tentu ada. Saya nggak ngerti. Kenapa seperti itu? Saya nggak paham deh. Saya bicara sama dia baik-baik aja. Demi gala semuanya kita kerjasama, gitu aja saya. Ada masalah. Saya tanya, ini orang bank nelpon, orang asuransi nelpon. Harus jelas kepada siapa hak perwaliannya. Kalau begitu harus diurusnya mana di pengadilan? Ya saya bilang, kalau begitu harus saya urus, ya uruslah. Setuju Pak Dodi sekarang memberi ke saya, setuju, sesuai, oke, tidak ada masalah. Ya sehari, 2 hari, sudah berapa kali saya ngomong sama dia, bicara sama dia, oke, tidak ada masalah. Sampai di pengadilan pun dia ikut menyetujui dan menandatangani bahwa dia setuju. Tidak ada masalah, udah masuk permohonan saya. Dia tanya ke pengadilan kalau tidak percaya. Saya akan selalu ketemu sama bapaknya Panes, saya akan ketemu, tidak ada masalah. Iya, karena domisilinya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Tidak apa-apa, saya nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa, seperti itu. Datang tadi. Tadi dia datang. Bapaknya sama abangnya. Ya, bapaknya tadi sama abangnya datang ke sini tadi. Ya saya bilangin sama dia. Pertama dia minta maaf atas
kelalaian anaknya ini. Ya saya sampaikan juga lah apa yang terasa bagi saya. Cuman niat baik orang tuanya bagi saya sih ya udah alhamdulillah juga lah ada dia datang tadi. Cuman pernah saya bilang tadi, dulu si Bibi kan bilang pernah juga si Jody ini bawa mobil Pak, terus sampai kaca spionnya itu patah, terus disuruh ganti sama Bibi, ganti kaca spionnya itu 3 juta. Kan seharusnya si Jody udah hati-hati kayak gitu kan, udah mulai hati-hati bilang gitu. Berarti tatanya sekarang lebih parah bulan itu, sampai anak gak ada lagi dua-duanya. Aku bilang gitu aja tadi sama dia, biar dia tahu kan kalau anaknya itu nggak bikin masalah ini baru sekali ini gitu kan, dulu udah pernah kejadian kan gitu. Iya, semalam orang tuanya Jody sudah datang ke rumah, bukan semalam ya, pagi. Tapi Dedi nggak ketemu Dedi karena Dedi baru datangnya sore, ya, jadi nggak ketemu. Tapi Jody sudah minta maaf ke keluarganya Bibi atas apa yang terjadi pada kecelakaan tersebut sehingga menyebabkan Vanessa dan Bibi meninggal dunia, dan menitipkan salam hormatnya, salam maafnya melalui Pak Faisal untuk disampaikan ke saya karena nggak ketemu kan, jadi disampaikan mohon maaf juga untuk orang tuanya Vanessa. Jadi sudah Jody, keluarganya Jody, bapaknya sudah minta maaf langsung kepada keluarga Bibi, tapi sama saya nggak ketemu, tapi titip salam maaf yang sebesar-besarnya untuk keluarga Vanessa juga karena nggak ketemu dengan saya. Saya sudah maafkan, ini sudah terjadi, udah takdir ya, mau diapakan. Jadi saya sudah maafkan Jodinya, keluarganya semua saya sudah maafkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.